Remaja adalah seseorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Menurut WHO, masa remaja terjadi dalam rentang usia 12-24 tahun. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, remaja merupakan penduduk yang berusia 10-19 tahun. Tahapan perkembangan masa remaja dibagi menjadi 3, yakni masa remaja awal, usia 10-13 tahun, masa remaja pertengahan, usia 14-17 tahun, dan masa remaja akhir, usia 18-24 tahun. Kalian adalah kelompok usia remaja bukan? Termasuk dalam tahapan perkembangan masa remaja manakah Anda? Memasuki masa remaja, berbagai perubahan akan terjadi pada diri anak, baik secara fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Masa remaja sering dinilai sebagai masa sulit. Mengapa dikatakan demikian? Pada masa ini, remaja dihadapkan pada dua situasi yang bertentangan, yakni berpikir dan berperilaku antara anak dan orang dewasa. Masa remaja juga merupakan masa yang penuh konflik dan dilema. Konflik dapat terjadi karena perubahan-perubahan dalam dirinya, sedangkan dilema bisa muncul ketika adanya perbedaan nilai, persepsi, atau keyakinan antara dirinya dengan orang dewasa. Salah satu perkembangan yang paling nampak pada masa remaja adalah perkembangan bahasa yang mempengaruhi caranya dalam berkomunikasi. Mari kita belajar bersama tentang perkembangan bahasa dalam komunikasi pada remaja. Ciri perkembangan bahasa dalam komunikasi pada remaja dapat dikatakan sudah berkembang secara optimal. Perkembangan komunikasi pada remaja dapat digambarkan sebagai berikut. Adanya kemampuan berdiskusi dan berdebat, perkembangan pemikiran secara konseptual, secara emosional sudah mulai menunjukkan rasa malu, sering merenung kehidupan masa depan yang direfleksikan dalam komunikasi, senang berdiskusi atau curah pendapat dengan teman sebaya. Bentuk komunikasi pada remaja dapat berupa komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Remaja sering merasa tidak mendapat tempat untuk mengekspresikan ungkapan hatinya, sehingga cenderung tertekan, dan hal ini dapat mempengaruhi komunikasi pada remaja, terutama proses komunikasinya dengan orang tua atau orang dewasa lainnya. Sebagai bagian dari pemberi layanan asuhan keperawatan kepada pasien remaja, kita harus mampu bersikap sebagai sahabat bagi remaja. Berikut sikap-sikap yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi dengan remaja. Menjadi pendengar yang baik dan memberi kesempatan pada remaja untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan sikapnya. Mengajak remaja berdiskusi terkait dengan perasaan, pikiran, dan sikapnya. Jangan memotong pembicaraan dan jangan berkomentar atau berespons yang berlebihan pada saat remaja menunjukkan sikap emosional. Memberikan dukungan atas segala masalah yang dihadapi remaja dan membantu untuk menyelesaikan dengan mendiskusikannya. Perawat atau orang dewasa harus dapat menjadi sahabat buat remaja, tempat berbagi cerita suka dan duka. Duduk bersama remaja, memeluk, merangkul, mengobrol, dan bercengkerama dengan mereka, serta sering melakukan makan bersama. Selanjutnya, suasana komunikasi seperti apakah yang bisa membuat remaja merasa nyaman saat berkomunikasi? Suasana hormat menghormati, suasana saling menghargai, suasana saling percaya, suasana saling terbuka. Remaja sudah memiliki pemahaman yang memadai untuk berkomunikasi tentang permasalahan yang kompleks. Ketika berkomunikasi dengan remaja, hindari sikap otoriter, hindari memberi respon yang menyebabkan terputusnya komunikasi. Saat berkomunikasi dengan remaja, gunakan komunikasi terbuka dan bersifat dua arah, artinya pergantian yang berbicara dan yang mendengarkan. Jangan mendominasi pembicaraan, serta sediakan waktu untuk remaja menyampaikan pendapatnya. Mari kita lihat bersama penerapan teknik komunikasi sesuai tingkat perkembangan remaja. Mendengar aktif,
memahami dan menghargai apa yang diutarakan remaja, sediakan waktu yang cukup untuk berkomunikasi dengan remaja, jangan memaksa remaja untuk mengungkapkan sesuatu yang dia rahasiakan karena akan membuatnya tidak nyaman dan enggan berkomunikasi. Utarakan perasaan Anda jika ada perilaku remaja yang kurang tepat dan jangan memarahi atau membentak. Dorong anak untuk mengatakan hal-hal positif tentang dirinya.